Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perusahaan PT Nestlé Indonesia dengan anggota kelompok 1 Farah Akila Sakinatun NIM B101926, 2 Tubagus Auliasani NIM B101964, 3 Rahmawati NIM B101965. Profil perusahaan. Nestlé merupakan sebuah perusahaan multinasional yang didirikan di Vevey, Swiss, bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestlé. Henry Nestlé memanfaatkan nama keluarganya Nestlé yang dalam bahasa Jerman artinya sarang burung kecil atau Little Nest, yang menjadi logo perusahaannya. Logo tersebut menjadi lambang rasa aman, kasih sayang, kekeluargaan, dan pengasuhan. Citra Nestlé langsung dikenal sebagai perusahaan yang menghasilkan makanan bermutu penuh gizi. Simbol ini kemudian diubah pada tahun 1868 dan langsung diterapkan di berbagai materi iklan dan publikasi. Sampai sekarang logo ini tetap digunakan dalam nuansa modern sesuai dengan kemajuan zaman. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Perusahaan ini terdaftar masuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange pada tahun 1842. Visi dan misi perusahaan. Visi 1. Meraih kepercayaan konsumen dan menjadi perusahaan makanan dan nutrisi yang terkemuka serta terpandang di Indonesia. 2. Menjamin keuntungan dan kelangsungan pertumbuhan jangka panjang dengan modal yang efisien bagi perusahaan melalui pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan konsumen. 3. Menjadi pemimpin pangsa pasar yang kuat di setiap kategori dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Misi, mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bergizi, dan lezat rasanya, serta memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi, menciptakan manfaat, dan pendidikan bagi para konsumen. Analisis eksternal makro. 1. Faktor teknologi. Perubahan teknologi akan menghadirkan peluang dan sebaliknya adanya alternatif teknologi baru juga akan menghadirkan ancaman. Oleh karena itu, PT Nestlé membuat suatu teknologi yang selalu baru, tetapi selalu memperhatikan lingkungan yang sehat. Untuk mengkoordinasikannya, teknologi yang dibuat adalah untuk mengkoordinasikan seluruh unit bisnisnya di seluruh dunia. Maka dibutuhkan peranan sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasikan seluruh aktivitas bisnis. 2. Faktor ekonomi. Evaluasi strategi termasuk mempertimbangkan tentang ekonomi, terutama inflasi dan dasar kondisi kesehatan ekonomi yang diukur dari tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sehingga para investor asing tertarik dalam menanamkan modal. 3. Faktor pemerintah. Pemerintah dalam hal ini menetapkan kebijakan bahwa dalam produk kemasan, makanan, dan minuman harus berlabel halal dan memiliki sertifikat halal dari MUI dan lulus dari pengawasan BPOM. 4. Faktor budaya. Perusahaan Nestlé selalu bisa melihat kebudayaan masyarakat yang berkembang di suatu negara, sehingga Nestlé dapat mencocokkan produknya dengan sebuah negara dan dapat menentukan strategi harga yang baik serta cocok untuk negara tersebut. Analisis eksternal mikro. 1. Persaingan antar industri. Banyaknya perusahaan makanan dan minuman yang ada di Indonesia ini mengakibatkan persaingan yang tinggi. Jika tidak dibarengi dengan inovasi dalam produknya, bisa tertinggal. 2. Pendatang baru. Pesaing baru yang muncul dengan produk yang menyerupai dan harga yang lebih rendah menjadi ancaman. Namun, dengan banyaknya inovasi dalam membuat produk, Nestlé selalu tetap eksis hingga sekarang.
3. Pembeli. Sebagai perusahaan multinasional, Nestlé mempunyai pangsa pasar yang besar. Ini ditunjukkan dari banyaknya jenis-jenis produk yang dipasarkan oleh Nestlé, seperti kopi, coklat, sereal, susu, dan lain-lain. Dengan banyaknya produk Nestlé, maka akan berimbas pada banyaknya konsumen Nestlé. 4. Produk pengganti. Para kompetitor selalu melakukan perubahan serta mengembangkan produk-produknya untuk dapat bisa menyaingi Nestlé. Tetapi sejauh ini Nestlé selalu bisa selangkah lebih maju dari kompetitornya dengan cara membuat produk-produk baru yang dibutuhkan masyarakat luas. Nestlé dalam mengeluarkan produknya selalu melihat dulu kebutuhan apa yang diinginkan oleh para konsumennya. Analisis internal. 1. Manajemen dan SDM. Gaya manajemen sudah modern dan proaktif, dan kinerja yang dibutuhkan dan bermanfaat. Kelemahan manajemen kontrol terlakinkan tiap anak cabang membuat keputusan atau kebijakan untuk dirinya sendiri. 2. Pemasaran. Kekuatan saluran distribusi luas dikarenakan PT Nestlé dikenal dengan baik oleh masyarakat sebagai produk yang memiliki kualitas produk unggulan dan memiliki image atau citra yang baik di mata konsumen, sehingga tidak sulit bagi Nestlé untuk meluncurkan produk baru di pasaran. Nestlé dengan image baiknya dapat memperluas pasar dan menjangkau konsumen dengan cara membuka kafe atau gerai khusus produk Nestlé. Kelemahan, pesaing sejenis dengan kualitas produk yang tidak buruk dan memiliki harga jual yang terhitung murah juga merupakan ancaman bagi Nestlé karena banyak konsumen yang menjadikan harga sebagai pertimbangan akan beralih ke produk tersebut. 3. Keuangan dan akuntansi. Kekuatan sistem akuntansi bagi baik dan transparan dilaporkan per periodik. Dengan image perusahaan yang baik dapat memperluas pasar dan menumbuhkan pangsa pasar yang lebih besar. Kelemahan biaya pada periklanan atau promosi yang sangat mahal setiap kali tayang. 4. Produksi. Kekuatan produk dari Nestlé merupakan produk dengan kualitas unggulan, disertai jaminan mutu dan kualitas dari Nestlé dengan standar mutu dan standar produk yang ketat. Populernya produk berbasis kesehatan yang menciptakan peluang bagi Nestlé. Kelemahan, karena produk-produk Nestlé memiliki standar yang baik dan harga yang relatif mahal. Sebagian besar konsumennya adalah masyarakat menengah ke atas. Penelitian dan pengembangan kekuatan. Dalam mengeluarkan produknya, Nestlé pasti melakukan survei dan penelitian produknya kepada pasar agar dapat diketahui kekuatan dan kelemahan produk tersebut dan agar nantinya saat produk Nestlé yang akan dikeluarkan dapat diterima oleh para konsumen. Fasilitas R&D yang memadai memungkinkan Nestlé untuk membuat penelitian dan pengembangan terhadap produk berbasis kesehatan. Kelemahan, karena produk yang berbasis kesehatan dan dengan didorong penelitian yang dilakukan oleh para ahli, harga produk Nestlé relatif mahal. 6. Sistem informasi manajemen. Kekuatan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan Nestlé. Dapat memperkenalkan dan memunculkan inovasi bisnis. Kelemahan perencanaan, penerapan, dan pengoperasian SIM sangat mahal dan sulit sehingga harus ditimbang-timbang. Analisis SWOT. Internal Factor Evaluation atau IFE.
External Factor Evaluation atau FEE. Analisis BCG atau Boston Consulting Group. Bintang, air mineral Pure Life Nestle termasuk dalam kuadran bintang matrik BCG Nestle karena banyak digemari oleh masyarakat. Tanda tanya, Nestle es krim adalah beberapa produk susu dengan olahan baru, masuk dalam kategori tanda tanya, karena membutuhkan investasi yang tinggi dan masih dalam tahap pengembangan. Cash cow, kopi Nescafe Nestle masuk ke kategori cash cow karena memiliki pangsa pasar yang tinggi hingga ke luar negeri, misal Amerika, Malaysia. Dark Nestle Cornflakes adalah makanan sereal baru yang dibuat oleh Nestle masuk dalam kategori dark karena masih memiliki pangsa pasar yang rendah. Alternatif strategi. Matrik EFE adalah 3,08, matrik IFE adalah 2,61. Masuk dalam golongan 2 pada metrik hubungan daya saing dan kondisi lingkungan. Rapid Market Growth. Question 1, Market Driving Development. PT Nestle menempati gudran 1 pada grand strategi metrik karena memiliki pertumbuhan pasar yang tinggi dan daya saing yang kuat. Strategi yang dipilih. Alternatif strategi terpilih, penetrasi pasar atau market penetration. Persyaratan kondisi efektif yang pertama, menguasai pasar dunia secara sehat di mana produk Nestle banyak mengeluarkan produk makanan dan minuman sehat. Kondisi perusahaan ya. Yang kedua, meningkatkan anggaran pada sektor periklanan agar produk Nestle semakin dikenal sebagai produk yang sehat dan memiliki mutu berkualitas. Kondisi perusahaan ya. Alternatif strategi terpilih, pengembangan produk atau product development. Yang pertama, perusahaan memiliki produk yang beragam dan bervariasi agar pasar tidak jenuh dan bisa diterima berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, melakukan riset pasar guna, meneliti secara konsumen. Kondisi perusahaan ya. Alternatif strategi terpilih, pengembangan pasar atau market development. Yang pertama, tingginya minat beli masyarakat di Indonesia menjadikan potensi tingginya permintaan pasar. Kondisi perusahaan ya. Yang kedua, perusahaan selalu membujuk dan mempromosikan agar masyarakat yakin untuk menggunakan produknya sehingga perkembangan pasar makin luas dan berkembang. Kondisi perusahaan ya. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa PT Nestle memiliki strategi penetrasi pasar atau market penetration, pengembangan produk, product development, pengembangan pasar atau market development. Dengan strategi market penetration adalah lebih berinovasi dalam membuat makanan dan minuman sehat, serta meningkatkan anggaran pada sektor periklanan agar produk Nestle lebih dikenal. Dengan strategi produk development-nya adalah melakukan riset pasar terhadap konsumen agar tahu kebutuhan dan apa yang mau dikonsumen agar konsumen tidak jenuh. Dengan strategi market development adalah makin sadarnya masyarakat untuk hidup sehat, perusahaan bisa membujuk konsumen dan memberitahu keunggulan produk agar menggunakan produknya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.